Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Senang sekali ketemu Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang di depan saya ini dikarunia kenikmatan berupa kesehatan yang optimal. Allahumma amin. Baiklah, hari ini merupakan kelanjutan dari materi yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Samping saya sampaikan juga pernah kita diskusikan. Kemudian hari ini adalah masalah presentasi efektif. Pada hakikatnya Anda mengajar itu juga presentasi. Anda berceramah juga presentasi. Anda berdakwah juga presentasi. Anda beri pelatihan itu juga presentasi. Anda memotivasi jadi sebagai motivator itu pada hakikatnya juga presentasi. Maka bagaimana kita punya presentasi yang baik? Agar kita bisa presentasi yang baik, maka dituntut pertama adalah persiapan. Ini kalau Anda punya persiapan yang bagus, maka Anda juga akan punya akan punya performance, akan well perform dalam presentasi. Anda punya penampilan yang bagus, kinerja yang bagus, itu kalau Anda persiapan Anda bagus. Abraham Lincoln itu pernah berkata, Abraham Lincoln itu Anda tahu kan, Presiden Amerika yang kesekian itu kan, Bapak Kemerdekaan Amerika. Dia juga pernah berkata begini, if you give me 5 hours to chop down the trees, jika Anda memberi tugas kepada saya untuk merobohkan 5 pohon, 5 pohon ada pohon-pohon, 5 pohon ini Anda robohkan. Kalau Anda beri waktu merobohkan 5 pohon dalam waktu 5 jam, maka saya mengikir gergaji dalam waktu 4 jam. 4 jam saya pakai untuk mempertajam atau untuk mengikir, untuk mengasah gergaji tersebut. Itu 4 jam. And 1 hour to chop down the trees. Dan 1 jam untuk merobohkan 5 pohon tadi. Itu. Artinya apa? Persiapannya tuh lebih lama. Dan gergaji untuk 5 pohon ini itu cukup 1 jam. Asal gergajinya tajam. Semua anak mata gergaji itu sudah tajam semua. Cepat sekali itu. Itulah ibarat mengenai waktu dia mengelatih orang untuk berbicara efektif begitu. Sebaliknya kalau Anda mau berbicara, kata dia, maka harus persiapan yang bagus. Karena itu sarana utama adalah latihan itu. Kalau kita tidak latihan, tentu akan banyak hal yang mungkin kelupaan, mungkin tertinggal materinya nggak disampaikan. Itu gara-gara apa? Gara-gara kurangnya persiapan. Gara-gara kurangnya persiapan. Kalau Anda sudah persiapan bagus, insya Allah akan bagus juga. Menguasai materi. Tapi sebelum itu persiapan bukan hanya materi saja. Persiapan itu harus berbasis pada kebutuhan audience need. Maka di awal pada saat Anda mendapat tugas untuk presentasi, judulnya apa, topiknya apa, Anda harus tahu jelas. Lalu Anda akan berbicara tentang apa dan bagaimana. Anda perlu tahu siapa audiens. Maka perlu Anda analisis audiens Anda. Analisis apanya? Pertama, latar belakang audiens. Itu yang Anda, latar belakang apa? Pertama, latar belakang pendidikan. Tingkat pendidikan mereka apa? Apakah semua pendidikan dasar atau menengah pertama, menengah atas, atau mereka lulusan perguruan tinggi S1, S2 atau S3? Kita harus tahu. Pak, kalau itu mix gimana? Campur? Nah, kalau campur juga ada rumusnya. Kalau mereka campur, mulailah dari pendidikan yang terendah. Itu Anda berikan konsumsi materi dulu. Naik ke lebih tinggi. Harapan kita yang pendidikannya lebih tinggi itu punya kesabaran lebih. Maka sekali lagi kita mulai dari audience analysis, dan itu adalah analisis dari segi pendidikan. Dari segi usia juga begitu. Apakah anak-anak, ataukah remaja, apakah dewasa, atau kaum kasepuan. Nah, ini beda gitu loh. Selera mereka berbeda-beda. Kalau mix, sekali lagi mulailah dari bawah. Perbedaan suku, perbedaan etnik juga harus diperhatikan. Selera orang Jogja, orang Madura, orang Ambon, orang Maluku, orang Batak, ini semua berbeda-beda.
Jawa sama-sama Jawanya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah berbeda-beda. Nah, kita harus tahu, Pak, kalau itu mix bagaimana? Carilah seperti yang saya katakan tadi. Maka sekali lagi, bagaimana kita bisa menganalisis audiens agar kita bisa memberikan kepuasan kepada mereka, kepuasan intelektual maupun kepuasan spiritual, itu kita berikan pada mereka sehingga mereka tidak akan ada lagi yang kurang puas dengan penampilan kita. Itu audiens. Agama juga begitu. Kalau Anda diminta ngisi pengajian, loh, pengajian kan di Islam belum tentu. Kalau itu pengajian syawalan atau halal bihalal, kan ada yang Hindu, Islam, Kristen, Muslim juga banyak. Nah, tapi mereka yang non Muslim pun kita beri konsumsi kepada mereka, dan harus yang cari materi-materi yang umum. Banyak saya rasa materi-materi yang umum. Pilihan materi juga Anda sampaikan kepada mereka, dan itu harus Anda sesuaikan dengan audiensnya siapa. Siapa kira-kira yang sedang mendengar Anda berbicara itu siapa? Nah, ini semua adalah bagian-bagian yang harus kita lakukan dan kita cermati sejak awal dalam kita membuat persiapan. Preparation kita itu bukan preparation materi, tapi preparation mulai audience analysis. Ada juga itu kita analisis grup juga. Grup apa, Pak? Misalnya, oke, ini Islam. Dalam Islam ada grup-grup itu ya. Karena tiap masing-masing grup itu punya kultur yang berbeda-beda. Ada grup NU, ada grup Muhammadiyah. Itu seleranya beda-beda gitu. Maka kita bagaimana bisa mengakomodasi gitu loh, atau bisa memberikan konsumsi yang pas gitu loh, konsumsi rohani, konsumsi spiritual untuk mereka tadi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Terkadang itu Anda tahu ya, orang-orang kita terkadang, apalagi saat ini kita kan sedang, terus terang bangsa ini kan banyak terfragmentasi dalam beberapa bagian, ada faksi-faksi itu ya. Sudah saatnya tajam. Maka bagaimana Anda, Pak, kalau ceramah di kalangan orang NU bagaimana? Ya selera mereka bagaimana? Pertama, penampilan kita. Anda akan dihargai untuk yang pria kalau Anda pakai sorban, pakai sarung, pakai jas, wah itu sangat welcome mereka. Kalau pakai di Muhammadiyah itu pakaian kan bagian yang simpel saja, pakai celana monggo, pakai batik silahkan, gitulah, simpel saja. Kalau Anda kalangan NU, peci pun beda. Kalau NU kan agak tinggi itu size-nya, ukurannya ya, ukuran ketinggian, maksudnya bukan ukuran besar kecilnya, tingginya kan agak tinggi. Tapi kalau Muhammadiyah kan agak pendek. Ya kalau bangsa yang komunitas PKS, CS, saya tidak tahu istilahnya apa itu, tanpa peci pun tidak apa-apa kan itu. Sehingga sekali lagi tidak ada masalah itu. Kemudian juga misalnya dari segi salam pun juga gitu, punya kultur beda-beda. Kalau di kalangan Nahdliyin, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, itu kan pas sekali kalau Anda pakai ta'ala. Kalau Muhammadiyah standar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalangan NU kelas berat bahkan Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu Anda kalau salam Anda begitu sangat welcome mereka. Di Muhammadiyah sangat standar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya. Dan sampai ke sholawatnya. Kalau Anda kalau Muhammadiyah sholawatnya sholawat standar. Muhammadiyah kan sukanya standar-standar aja. Misalnya ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kalau nanti audiens Anda NU, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad. Wah, itu lebih welcome itu kultur, dan kelihatannya sepele, persoalan kecil, meskipun maknanya sebenarnya sama saja, tapi sekali karena kultur begitu, ikuti saja, tidak apa-apa. Sebagai dai, sebagai mubalik, bagaimana Anda bisa mengembek di kandang kambing, mengaum di kandang harimau. Kalau Anda mengaum di kandang kambing, lari semua kambingnya. Kalau Anda mengembek di kandang harimau, ditelan, Anda langsung dibrakoti, dipurak di situ, dimakan bareng-bareng rame-rame. Ini kita harus tahu itu. Maka ya paling tidak kita berusaha bagaimana mereka welcome, mereka ya happy dengan kehadiran kita. Ya dengan cara tak ketahuilah, kenalilah karakter, kebiasaan dari komunitas-komunitas yang sedang Anda hadapi itu. Silahkan saja, tidak masalah. Kalau Anda di Jawa ini, kalau saudara menunjuk pakai ini, gesture Anda begini, itu sudah saru, nggak benar begini. Coba Anda monggo silahkan. Coba kamu, kan nggak sopan itu ya. Itu kultur. Atau misalnya monggo silahkan, tangannya begini, itu sangat bagus. Ya kamu. Wah, itu, kalau sudah begitu, wah nggak sopan banget, mataku tuting-tuting. Itu akan begitu, mereka merasa tunjuk-tunjuk. Nah, itulah kira-kira bagaimana kita bisa tahu sampai sedetail itu. Saudara,
Kalau kita persiapan kita sangat rapih, materi kita peruntukkan pada mereka, tujuan penyampaian kita ini apa sih, kemudian target kita apa, itu harus jelas kita kalau mau presentasi itu. Maka waktu membuat persiapan ini sangat-sangat menentukan bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya. Oke, persiapan kita itu juga bisa, kalau kurang persiapan, bisa berefek pada nervous. Nervous itu apa sih? Nervous itu mungkin kita grogi, mungkin merasa inferior, mungkin merasa minderworthy kompleks, itulah kira-kira ya. Bagaimana caranya? Cara menghindarinya? Persiapan tadi, perkuat persiapan tadi. Maaf, nervous itu ada beberapa indikator. Ini tips bagi Anda yang terkadang mengalami nervous saat berbicara ya. Pertama, indikator nervous, tanda-tanda nervous itu pertama dry mouth, mulut kering. Saudara, yang ketiga, nah kalau penceramah dah nelan begitu, itu sebenarnya nervous itu ya. Karena orang kalau nervous itu produksi ludah itu berhenti, itulah nggak maka ini sudah kelihatan sekali itu nervous sungguhnya itu ya. Maka bagaimana agar tidak nervous itu, kita harus bisa melakukan persiapan yang sebaik-baiknya. Di samping itu selain dry mouth deep pelvis, muka pucat. Kalau teman Anda sedang presentasi depan kelas, kemudian Anda melihat biasanya wajahnya itu hitam sekarang kok putih, oh berarti nervous dia gitu loh. Atau dia biasanya putih, tapi kok putihnya putih banget gitu loh, itu berarti nervous gitu loh. Sehingga sekali deep pelvis itu di situ, muka pucat itu. Kemudian berikutnya selain itu shaggy voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suara bergetar, nah, itu shaggy voice, tahu shaggy toh? Shaggy dog tahu? Tahu shaggy, potong shaggy yang gini-gini itu. Ya itulah suaranya bergetar. Senang sekali ketemu Anda sekalian. Nah, itu mesti nervous kalau ngomongnya bergetar seperti itu, kayak bergetar kayak Ini sehingga itu sekali lagi kita harus hindari itu. Maka apakah itu deep pelvis, apakah dry mouth atau shaggy voice, ini semua kita halau dengan persiapan yang kuat, persiapan yang bagus sebelum kita presentasi. Kalau Anda mempersiapkan presentasi, jangannya di samping tadi Anda sudah audit analis Anda lakukan, lalu menyusun materi sesuai pesan sponsor atau pesan yang mengundang Anda. Nah, Anda juga perlu latihan bagi pemula. Silakan latihan depan kamera, HP Anda atau di depan cermin. Bung Karno aja latihan loh. Bung Karno aja latihan. Bung Karno yang orator sehebat itu dulu waktu masih muda juga latihan public speaking. Jadi dia pelatihan public speaking pada saat dia masih kos atau mengontrak sebuah kamar di rumah Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto di Surabaya. Dia waktu masih SMP itu di Surabaya, dia di sana, dan di sana itulah dia karena di sana selalu ada petugas dari Pak Cokroaminoto untuk presentasi, dan hari itu Bung Karno kurang beberapa hari Bung Karno diminta untuk presentasi, diberi judul Mungkinkah Indonesia Merdeka? Itu judul untuk Bung Karno, masih SMP waktu itu. Lalu Bung Karno membuat konsep, setelah konsep lalu dia latihan di kamar kos dia. Di atas meja yang ada di sudut kamar kos Bung Karno itu ada jendela dibuka. Bung Karno berbicara di atas meja. Setelah dia menghafalkan teksnya, maka dia tanpa teks dia sudah berteriak berapi-api. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terlalu lama kita dijajah, terlalu lama harkat martabat kita diinjak-injak oleh kaum penjajah. Maka kita harus bersatu. Bersatu saudara. Anda tahu efeknya, akibatnya? Teman-teman kos dia semua ngumpul di depan kamar Bung Karno. Mereka mengintip satu persatu bergantian. Dan Bung Karno tahu itu diintip karena ada suara berisik depan pintu. Bung Karno apa berhenti? Tidak, dia tidak malu. Hanya saja pada ada mak jeduk suara kayak benturan antara jidat dengan pintu kayu itu, maka Bung Karno baru berusaha menghentikan. Oh, mereka bisa melihat saya karena tubuh saya mantulkan cahaya, maka dimatikan, bukan dimatikan lampu, maka dia tutup jendela maka gelap. Mereka pergi satu persatu sambil mengumpat, Kusno, Kucluk, Kusno, Gendeng, Kusno, malam Jumat, Kusno, Kumat. Loh, mengapa kok Kusno? Nama Bung Karno itu aslinya Kusno. Tapi pada saat Bung Karno kuliah di Bandung, di ITB, pada waktu itulah diajak teman-temannya, Kusno nama lu jelek, Kusno jawab kuek lu, terus diganti Soekarno. Untung saya diganti namanya, kalau tidak naskah proklamasi beda. Atas nama bangsa Indonesia, Kusno
Hatta. Nah, untung waktu itu dirubah menjadi Soekarno. Jadi Soekarno nama keren dia, nama aslinya Kusno itu. Saudara, Bung Karno saja latihan. Masa kita malas latihan? Silahkan tingkatkan jam terbang kita seperti yang saya katakan pada minggu yang lalu itu. Jam terbang bicara, carilah pengalaman berbicara sebanyak mungkin. Akhirnya kalau sudah terbiasa, Anda pun akan dapat presentasi dengan baik. Anda lakukan komunikasi verbal yang baik, komunikasi nonverbal yang baik. Saya berharap Anda semua bisa menjadi orang yang pandai presentasi, diundang ke sana kemari untuk memberikan sebagian ilmu Anda kepada orang-orang yang sangat membutuhkan ilmu saudara. Apakah melalui ceramah, melalui khutbah, melalui presentasi, melalui mengajar di sekolah atau mengajar perguruan tinggi atau sebagai trainer atau sebagai motivator. Demikian, mudah-mudahan serangkaian ilmu kita yang kita pelajari pada semester ini bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian dan untuk umat. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.